Ada yang satu ini seperti ini, ada ya. Nah, ya. Jadi ada 5 kecerdasan sosial emosional. Yang pertama kesadaran penuh dan kesadaran diri. Yang kedua manajemen diri. Lalu yang ketiga itu kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Di tahap mulai dari diri ini, saya ingin teman-teman melakukan refleksi. Yang mana yang sudah menjadi kekuatan saya dan yang mana yang saya lemah di situ, dan potensi yang mana yang akan saya gunakan untuk memaksimalkan potensi anak didik kita, sehingga anak didik kita juga bisa memiliki pembelajaran yang berbasis kesadaran penuh ini. Bisa dicoba semuanya. Ini caranya gimana ya? Kalau yang nggak bawa laptop, mau laptop itu boleh? Mau gimana? Jadi setiap aspek itu ada indikatornya, ya. Ini adalah silakan diisi mana yang menurut Bapak Ibu sesuai. Kalau yang punya laptop tinggal diwarnain aja gampang, misalnya ini di sini, ini misalnya ini 7. Ya, kalau yang HP-nya support juga boleh. Ya, yang support ini tinggal tandain seperti ini. Ya. Yang mulai dari diri ya. Yang mulai dari diri. Silakan. Kesadaran penuh, yuk bersama-sama. Kesadaran penuh, saya mampu mengarahkan perhatian atau fokus secara sengaja pada apa yang sedang dikerjakan. Menunjukkan rasa ingin tahu tanpa penghakiman. Menerapkan prinsip menghargai terhadap siapa yang saya hadapi atau apa yang saya kerjakan. Nah, kalau Bapak Ibu, menurut kita bukan disamakan. Ya, ini kan kita hanya refleksi kita kekurangannya di mana. Kesadaran diri. Saya mampu mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri saya. Apa yang memicu saya stres, saya tahu. Apa yang memicu saya marah, apa yang bikin saya senang. Kalau sudah Bapak Ibu sudah mengenali. Terus saya mampu mengidentifikasi kekuatan diri saya. Saya mampu memupuk efikasi diri dan pola pikir tumbuh dan mendukung saya menjadi versi yang terbaik dari diri saya. Saya dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai sesuai dengan perasaan dan pikiran saya. Saya mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan. Jadi saya punya minat, punya tujuan. Lalu mampu mengelola emosi dan seterusnya. Silahkan direfleksikan dulu. Teman-teman, ini semua sangat ada di level yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar salah entah, tapi mencoba untuk mengerjakan apa yang diperintahkan saja. Hasilnya berdasarkan hasil refleksi yang sudah saya lakukan, saya menentukan 3 indikator yang menjadi kekuatan diri saya. Untuk KSE yang pertama itu berada pada kesadaran penuh dengan indikator menunjukkan rasa ingin tahu tanpa penghakiman atas sesuatu yang sedang diperhatikan atau dilakukan. Yang kedua, KSE-nya masih di dalam kesadaran penuh, yaitu menerapkan
keterampilan berelasi atau kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif, yaitu dengan indikator mencari dan menawarkan bantuan apabila orang lain membutuhkan. Untuk kekurangannya dari hasil refleksi ini, yang pertama dari KSE manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi dengan indikator menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Itu rasa saya masih sangat rendah. Yang kedua, KSE keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif dengan indikator turut membela hak-hak orang lain. Menurut saya boro-boro membela hak orang lain gitu. Jadi saya rasa itu masih rendah. Yang ketiga, KSE keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif juga, yaitu dengan indikator dapat menghadapi tekanan sosial yang negatif. Saya orangnya unmood, gampang moodnya turun naik, jadi ini pun yang menjadi kekurangan saya. Itu mungkin 3 kekuatan dan 3 kekurangan dari hasil refleksi saya. Terima kasih. Saya mewakili dari jurusan akuntansi ya Bu ya. Kalau menurut saya kesadaran diri yang ada pada jurusan akuntansi, khususnya yang kelas 10 yang saya ini, kesadaran dirinya sudah ada pada level 9, dilihat dari kebiasaan sholat duha dan juga kebiasaan kebersihan di kelas piketnya yang Bu. Mantap, tepuk tangan atau aku kecil. Bahkan ketika tidak ada guru pun menanyakan japri ke saya, Bu, ibu ini ada di kantor tidak, seperti itu ya. Yang kedua mengenai manajemen dirinya, saya rasa baru pada level 8, karena masih ada beberapa yang mungkin kurang bisa memanage dirinya. Yang ketiga, kesadaran sosialnya saya rasa sudah pada level 8, mengingat ada beberapa yang memang masih kurang peduli terhadap temannya, misalnya yang tidak diajak, ya dibiarkan begitu saja, tapi yang lainnya alhamdulillah masih bisa berbaur dengan baik. Untuk kemampuan berinteraksi sosialnya itu ada di level 8 juga. Untuk pengambilan keputusan bertanggung jawab itu sudah ada pada level 9, karena memang kelas 10 akuntansi ini menurut saya kritis ya Bu ya, apa-apa selalu ditanyakan dan kemudian mereka itu selalu memberikan keputusan, Bu nanti harus ada gini ya Bu, nanti di sekolah di kelas ini kita adakan ini. Yang saya rasa itu sudah menunjukkan keputusan bertanggung jawab juga dari tindakan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hasil dari refleksi terhadap kesadaran penuh dan kompetensi sosial dan emosional. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, yang 3 indikator yang menjadi kekuatan diri saya. Yang pertama dari kesadaran diri itu berada di indikator mengembangkan minat dan menetapkan tujuan hidup. Kemudian yang kedua itu di KSE kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Itu di indikator memahami dan mengekspresi rasa bersyukur. Kemudian yang ketiga ada di KSE manajemen diri, itu di indikator memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Adapun yang menjadi kelemahan yang harus membutuhkan penguatan, yang pertama yang pertama ada di KSE kesadaran penuh, di indikator menunjukkan rasa ingin tahu tanpa penghakiman atau sesuatu yang sedang perhatikan atau dilakukan. Yang kedua itu ada di
KSE manajemen diri, mengelola emosi diri. Kemudian yang terakhir itu ada masih di manajemen diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres. Nah mungkin itu hasil refleksinya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdasarkan yang sudah saya lakukan, ditemukan 3 indikator yang menjadi kekuatan diri saya. Pertama itu KSE kesadaran emosi. Saya rasa saya bisa menerapkan prinsip menghargai bagi terhadap siapa yang sedang saya hadapi. Baik siapa yang saya hadapi atau apa yang sedang saya kerjakan. Lalu yang kedua itu di KSE kesadaran diri, di mana saya mampu mengidentifikasi emosi dalam diri. KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya menyadari manfaat praktik keterampilan berpikir kritis baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Itu 3 kekuatan dari diri saya. Lalu yang selanjutnya berdasarkan hasil refleksi, 3 indikator yang paling saya butuhkan penguatan. Pertama itu KSE kesadaran diri, di mana saya rasa saya masih kurang dalam mengidentifikasi kekuatan diri. Lalu selanjutnya KSE kesadaran diri, saya rasa saya masih kurang dalam mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Dan yang ketiga di KSE manajemen diri, saya rasa saya juga masih kurang dalam memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Itu saya yang mewakilkannya. Terima kasih. Beberapa waktu dari 18 rumput. Saya pada paling beberapa 5. Jadi tolong jangan sampai Anda bilang, oh ya salah. Nah, hampir benar. Barulah nanti kita kasih fasilitasi. Coba kamu browsing di Google, nanti dia cari sendiri. Daripada kayak saya disebut sebagai korban Lion Air, akhirnya saya nggak mau lagi khusus renang karena saya malu. Gerbang ke sekolah, ya, ditinggalkan ke budak, disuruh-suruhkan ke salah kita, sudah ya. Nah, makanya jangan sampai ini terjadi. Kepercayaan diri akan berkurang nantinya kamu. Karena tadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu menciptakan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Artinya karesepnya dulu yang dibina, gitu. Artinya kalau resep kan hubungan dengan emosional, kepercayaan, gitu ya. Nah, yang kedua lagi masih terkait dengan kepercayaan diri. Suami saya bisa berenang, jago berenang, gendut ya, tapi jago berenang. Antara kita loh, parewamanya, jago berenang. Tetapi kenapa saya meminta orang lain untuk mengajarkan saya? Bukan karena umur, bukan karena ganteng, karena apa? Sama Pak. Ya. Karena saya tidak percaya. Bukan saya tidak percaya pada Pak Rewa gak bisa ngajarin saya, tapi tipikal Pak Rewa yang suka judgement. Kamu tersalin, kamu mau bisa. Kamu lebih ke sana. Bukan karena dari saya pikir hati-hati. Jangan-jangan anak kita itu nggak percaya sama kita bukan gara-gara kita nggak bisa PKN, nggak bisa desain grafis, tapi karena nggak bisa, dia nggak bisa percaya. Masa saya nanti kalau belajar sama dia nanti ketahuan aja. Nah dari aspek itu, saya yakin seperti itu. Contoh, saya percaya Pak Maman bisa ngajarin anak-anak seni. Ya walaupun dari manajemen administrasi, Pak Maman juga mengaku banyak kelemahan. Tetapi saya percaya karena track record-nya, gitu ya. Kan bisa seperti itu. Karena track record akan menjadi kenangan untuk seumur hidup dia nanti. Apa ya? Kayak kita waktu SMA kan pasti memang guru teh bukan gara-gara oh jago si bapak A jago matematika lain kan? Tapi si bapak iya dari mau kurang, si
si bapak dia percaya saluran ya itulah yang susahnya gitu. Sehingga yang ingin saya bangun, yang ingin teman-teman harus berubah dari sekarang adalah memberi keyakinan kepada siswa. Bagaimana kita meyakinkan anak-anak kita bahwa dia itu bisa. Ini terbukti kepada saya kemarin les renang yang asal saya ngomong itu bisa, si pelatih ngomong coach bisa, sok saya di sini, Lalu Pak Rewan launching pas berenang. Ini jangan coba, silakan analogikan masing-masing. Pak Rewan pada saat saya belajar berenang, kamu coba 2 meter. Dia langsung jadi, dia bisa langsung bisa langsung. Karena itu kan terlalu keras. Ada tahapannya, berdiferensiasi. Dari mulai ngatur bubble 20 kali latihan pemainnya, gitu kan ya. Kalau sih ngatur bubble 20 kali, terus kecepatan passing lurusnya. Ada tahapannya, itulah diferensiasi. Oh level ini udah bisa, naik lagi level ini, naik level ini. Kalau Pak Rewan, tipikal zaman dulu. Nah, kalau aku anggap lucu banget, gak bisa aja. Kan gitu. Iya. Tapi psikologi sayanya tidak dilihat. Orang wanita. Kalau misalnya mau seperti itu, saya seumur hidup mau bisa renang, benar gak? Gitu. Sehingga aspek kelas kepercayaan bahwa oh iya saya akan bisa di 2 meter kalau yang pertama saya latihan dulu bubble beres, percaya diri, udah bisa bubble, sok airnya ngambang, sok airnya lurus, sok airnya meluncur. Kan ayatnya apa? Kamu pasti bisa di 2 meter, tapi ini loh tahapannya, itulah ATP. Alur tujuan pembelajaran jarak. Kamu bisa nanti di 2 meter, ini loh alurnya. Sehingga yang dikejar itu bukan materi, tapi yakin gak anak bisa melampaui ini. Terlepas dari itu semua, kita juga yang harus yakin, wah pasti bisa ya. Si Abdurrahman pasti bisa, si Wanki pasti bisa. Kan gitu. Orang disuruh gini, apa tau kalau pikir gak? Wah bisa. Ya enggak selalu itu budak firman orang tadi aja begitu. Oleh karena itu harapannya inilah yang harus kita ubah. Ya, jadi semata-mata ini bukan karena permainan saja, tetapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengajak perubahan dalam cara mengajar, cara kita memberikan keyakinan kepada siswa.